Oke, sudah mulai? Ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau live bareng Kak Amel membahas mengenai self love. Jadi kebetulan saya melihat IG-nya Kak Amel beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah minggu yang lalu ya. Kemudian saya penasaran gitu kan, sebetulnya konsep self love itu seperti apa? Dan karena saya sendiri kan sering menjadi trainer, mentoring, coaching juga bagi orang-orang yang mengalami anxiety, mengalami um, depresi, terus stres, dan memang salah satu kendalanya adalah mengenai self love itu. Oke, ya Kak Amel udah masuk. Oke. Halo Kak Wiradika, kita mau ngobrolin mengenai self love. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah coach, so far so good. Walaupun rada nervous kali ya. Gimana kabarnya Aceh sekarang? Ada beberapa daerah yang memang masuk zona merah coach. Kayak di Barat Daya kalau aku nggak salah. Ada yang zona merah. Tapi kalau tempat aku sendiri sih masih hijau. Walaupun ya kalau aktivitas kan selalu kan di kayak masker, hand sanitizer. Yes, yes, itu yang penting Denpasar, memang. Denpasar masih terkendali sih, beberapa memang ada yang zona merah, cuman kita nggak sampai kepanikan juga sih. bener-bener. Enggak, gue Oke, tahu kan. oke, aku penasaran beberapa, kayaknya minggu kemarin aku ngelihatnya ya yang kamu ngobrol Aha, bareng itu dan membicarakan mengenai self love itu kan. bener. Oke, aku sendiri karena aku kalau di buku Stop Stop Set itu nggak ada membahas mengenai self love. Yang ada kalau aku coba pakai apa ya penerimaan gitu sih, nggak ada kayak konsep kamu harus begini begitu sama dirimu gitu. Nah itu aku penasaran sebetulnya self love itu apa sih? Bener. Kalau aku jelasin dulu coach, dalam artian menjelasin ya bahwa sebenarnya aku pribadi ya juga sedang belajar gitu. Jadi ya aku sedang belajar, aku sedang berproses. Seriously yang paling nervous kali ini karena yang ngajak langsung coach aku gitu. Jadi ya mungkin ini ya sharing benar-benar. Yes, kita sharing aja. Uh, Nah itu tadi Why? pertanyaannya, sebetulnya self love itu apa jenisnya, definisinya itu apa? Oke, dari yang aku pelajari dan yang sedang aku berproses, self love sering sekali ya ketika terdengar kata self love gitu. Nah, yang terdoktrin atau mungkin yang langsung terekam adalah self love lo berarti kamu egois gitu. Sebenarnya ya self love is not selfish. Itu yang harus di highlight yang pertama. Ya kalau kita terjemahkan gitu, apa sih self love? Ya self love itu ya mencintai diri sendiri gitu, karena logikanya adalah ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, ya otomatis kita bisa mencintai orang lain, terlepas itu pasangan, terlepas itu anak, terlepas itu rekan kerja atau mungkin teman-teman kampus. Itu logika kecilnya sih gitu. Karena ya dengan self love hal kecilnya kita kan bisa mengenal diri, terus juga bisa mengelola emosi ya pastinya. Karena yang kita nggak mungkin
bisa mencintai diri kalau kita belum bisa mengenali diri. Oke. Berarti lebih kepada mengenal dirinya dulu ya? Benar. Gitu. Ya. Jadi, mana baik Coach, lanjut. Ya, yang saya soalnya kalau umpamanya dari konsep saya justru kayak mengenal dirinya nggak sampai dalam banget ya. Kalau yang saya selama ini ya saya tunjukkan bahwa ya udah terima aja, syukuri aja gitu kan. Oh iya benar. Ya kadang juga gini ya Coach ya, misalkan kayak beberapa nih circle atau kadang teman-teman terdekat kita gitu memberikan kritikan yang aduh kamu nggak boleh gitu, kamu harusnya gini. Nah ada mungkin statement yang keluar, ya ini diri aku, ya kalau aku sih mencintai diri aku apa adanya. Nah menurut aku pribadi nih kok kita harus lihat dulu tanggapan yang diberikan, kritikan yang diberikan. Ketika tanggapan yang diberikan atau komentar, kritikan yang membangun, sebenarnya statement yang kayak gitu nggak perlu keluar. Karena salah satu self-love, mencintai diri. Ya kalau kita mencintai diri, pastinya dong kita berusaha untuk improvement, untuk memperbaiki diri. Jadi ketika ada yang bilang, nggak tahu, ya diri aku emang kayak gini, ya aku terima apa adanya. Jika konteksnya positif, it's okay. Tapi kalau konteksnya yang mungkin mengarah ke negatif. Dulu gini Coach, itu karena pengalaman aku pribadi kali Coach ya. Kan aku kan memang postur tubuhnya agak gede. Emang sampai sekarang juga gede gitu. Nah jadi dulu tuh waktu masa SMA kayak ada teman-teman bilang itu besar kayak gitu kan. Olahraga teman-teman ada tuh, kita kan dulu deket berempat. Nah teman-teman aku yang bertiga tuh bilang olahraga. Nah aku keluar statement yang kayak gitu, ya badan gue terserah gue dong, ngapain ya kamu yang ngurusin gitu. Nah ternyata ya enggak, dengan kita olahraga, pola makan yang teratur, tahu kebutuhan tidur yang cukup, itu juga salah satu self love. Jadi ya dengan kita mencintai diri, ya kesehatan mental kita juga ikut terbantu sih. Benar nggak Coach? Oke, menarik sih karena mungkin ini dilihat dari sudut pandang yang lain ya, karena berarti self love itu bukan cuman ya gue begini ya gini, nggak usah diatur gitu, tapi ada perkembangannya. Kalau dari aku sendiri kan ngapa-ngapain fokusnya ke tujuan. Kamu punya tujuan dulu, baru kamu ambil tindakan menyesuaikan tujuan tersebut gitu. Nah, kaitannya self love dengan tujuan kita atau enggak visi cita-cita bagaimana? Visi cita-cita. Gini Coach, kalau aku gini. Dulu tuh kan kalau misalkan bahas kesuksesan gitu kan. Dulu kalau aku tuh setiap sukses itu berhubungan dengan achievement, pencapaian atau materi. Nah, kan aku pernah didiagnos diagnos mental illness ya Coach ya, yang seperti pesan kita waktu obrolan itu. Nah, jadi ketika aku didiagnos mental illness, terus pendidikan aku sempat terganggu pada saat itu. Terus kerjaan sempat ada masuk libur. Jadi ya, sedikit track recordnya bisa dibilang nggak bagus lah. Jadi aku berpikir bahwa sebenarnya kesuksesan adalah itu yang aku pikiri gitu ya. Kesuksesan adalah ketika hati aku merasa damai, tenang gitu. Nah, gimana ya caranya? Setelah aku buku, mengeksplor diri lebih jauh, oh ternyata kedamaian, ketenangan itu adanya bukan di luar gitu. Ternyata ada yang beberapa kita cari di luar, ternyata ya adanya di dalam diri sendiri. Dengan cara ya bersyukur ya poinnya juga self love, mencintai diri. Jadi menurut aku kayak misalkan Coach bilang kayak apa, cita-cita atau visi tadi gitu ya. Nah, jadi ya visi aku sekarang ya mencari kedamaian, mencari ketenangan, ya dengan cara self love. Tapi juga nggak gini ya, aku nafik lo dikasih uang nggak mau ya mau, nggak mau juga gitu dikasih. Kalau nggak usah sekolah lagi gitu, nggak usah lanjutin pendidikan lagi, ya enggak juga gitu. Tapi ya memang
ya kedamaian sih, tapi dan aku terasa dampaknya. Salah satunya kayak gimana sih cara damai gitu, belajar untuk mengenali diri, mengelola emosi. Salah satunya belajar dari Coach Abdillah Samad, ya kan, belajar kebalik sekarang. Pernafasan, meditasi gitu. Sebenarnya kan aku sering posting ya Coach ya. Jadi kayak ada juga gitu kayak judgement orang, emang lo psikolog gitu. Sebenarnya poinnya bukan di situ, karena memang setelah belajar akan terasa berbeda. Terjawab nggak Coach? Atau lari-lari ya jawabannya? Aku ada gambarannya, cuman ini memang kita kan punya masa lalu yang sama sebetulnya. Jadi kalau dari depresinya itu, jadi sebetulnya kita berangkat dari stasiunnya sama gitu. Cuman mungkin memang pada akhirnya yang aku pikir ketika orang itu sehat, yang pertama kan dia sehat secara mental, kemudian dia harus kuat secara mental. Karena aku pikirnya ketika kamu selesai dengan masalah kamu yang mental masa lalu itu, akan ada masalah yang lebih besar di kemudian hari. Jadi jangan harap sembuh dari depresi terus nggak ada masalah. Justru biasanya lebih besar lagi dari yang awal. Makanya kekuatan itu dibutuhkan. Dan yang akhirnya aku pikirkan bahwa kalau konsepku fokus tetap ke tujuan ya. Fokus ke tujuan, jadi yang sering aku juga bahas di YouTube gitu kan, why. Coba kenalin why kamu, terus kamu capek why-nya itu gitu kan. Nah, konsep self-love itu menjadi satu yang dalam tanda kutip ya, menurut aku, kok kayaknya rada asing ya. Soalnya so far aku pas ngejar why ini kan ya harus yang konsep aku sebutin ya terus itu ya, enjoy the moment itu kan di situ ada di dalamnya gitu. Dan aku ngomong, oke, ini menarik nih, ada mengenai self love, di mana kita mengenal diri lebih jauh dan meningkatkannya. Yang penasaran sebetulnya caranya gimana gitu? Caranya biar bisa self love itu. Dimulai dari mana sih? Dimulai dari mana caranya gimana? Aku berkeringat nih karena langsung biasa tuh Coach yang kasih materi, aku yang nanya-nanya, nulis-nulis gitu. Coach gimana gitu ya? Kali ini aku iya, caranya dari mana? Ya, dimulai dari kesadaran gitu. Kita sadar dulu, yuk mencintai diri dulu. Oke, yang pertama kayak aku bilang tadi ya, kita nggak bisa mencintai kalau kita belum mengenali diri. Dan mengenali itu yang pertama, ya bukan hanya sekedar tahu kayak nama, tempat tanggal lahir, warna kesukaan, atau mungkin makanan kesukaan. Kalau hal-hal yang kayak gitu kan, itu kayaknya teman-teman dekat kita, atau mungkin kayak kita baca KTP seseorang, kan di situ udah tertera semua ya. Namanya apa, tempat tanggal lahirnya apa. Di situ ya kita udah bisa mengenal orang tersebut. Tapi untuk mengenal diri itu sebenarnya waktunya itu panjang dan prosesnya itu seumur hidup gitu. Jadi kayak terkadang nih ada orang yang bukan coach pastinya gitu kan. Ada kadang orang tuh ketika bertemu gitu, nah kita hanya sekedar nanya, coba sebutin deh 5 kekurangan kamu, 5 kelebihan kamu. Apa ya? Masih yang kayak gitu aja. Pertanyaan yang sebenarnya, iya benar Coach ya. Ya sebenarnya pertanyaan yang seperti itu juga itu kan satu pertanyaan gitu. Itu sudah mengkonfirmasikan ya bahwa setidaknya kamu udah kenal dengan diri kamu sendiri. Itu satu. Nah yang kedua, cobalah untuk menerapkan self-compassion. Self-compassion ini kalau kita artikan gitu ya, itu adalah compassion, itu adalah welas asih, memberikan kasih sayang kepada diri, ya kan? Jadi kita itu memang hidup di society atau di kultur yang selalu dituntut untuk memberikan perhatian,
menanyakan kabar, memberikan respect yang bagus untuk orang lain. Dari dulu tuh dari masa-masa TK gitu kan, dari masa sekolah dulu. Tapi ya aku nggak tahu mungkin kalau di Denpasar gimana sekolahnya. Nah, yang sudah aku menjalani pendidikan jarang sekali dan bisa jadi nggak pernah gitu kita diajar untuk menyayangi diri gitu. Kalau misalkan kita menyayangi diri atau mungkin berani berkata tidak untuk kebahagiaan diri, nah stigma yang terekam adalah ya kamu selfish gitu, kamu egois. Nah itu jadi harus diaplikasikan. Sorry, sebentar. Nah, self compassion ini sering sekali mudah diterapkan untuk orang lain, namun sulit diimplementasikan ke dalam kehidupan kita gitu. Self compassion yaitu definisinya memberikan welas asih pada diri sendiri. Terkadang mungkin di situasi kita mendapatkan achievement yang wow gitu, atau mungkin pokoknya ya achievement kan setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang di karir, ada yang di pendidikan. Mendapatkan itu sesuai yang kita harapkan, ya kita bisa berwelas asih terhadap diri gitu, bisa memberikan pujian, apresiasi. Tapi terkadang ada juga Salim. loh. Ini Salim orang India nih, sok-sokan aja dia ngasih jempol. Temanku di Madinah dulu. Gitu. Oke, lanjut. Bahasa India, kia hoa he, bener gak sih? Iya kan? Kia hoa he gitu ya. Coach bisa ya? Kok bisa? Gak bisa. Taunya jaldi aja. Iya lah, Salim. Oke, next. Gimana ya tadi ya? Itu sampai yang compassion-nya. Paham, apa kabar? Alhamdulillah. Coach yang tanya kalau aku kepedean ngejawabnya. Jawab, Coach. Oke. Lanjut. Nanti akhirnya nggak jadinya lanjutin nih. Mengenai self compassion-nya tadi, apa namanya? Sebetulnya gini, yang ingin mungkin pertanyaan diganti. Sebetulnya boleh. Pada di saat dimana gitu, pada akhirnya orang membutuhkan self love itu gitu loh. Kan kita tahu itu dibutuhkan setiap saat. Cuman biasanya kesadaran mengenai self love itu munculnya biasanya kalau aku pribadi ketika emang waktu itu kan di 2017 ya, itu emang merasa terguncang sekali. Pertama sekali di diagnos mental illness gitu. Nah jadi aku nggak tahu ya kalau di sana gimana, Coach. Kalau di sini emang society teredukasi dengan mental illness. Kedengaran ya, Coach, suara aku? Kedengaran. Nah, jadi ketika aku didiagnos mental illness, aku malah di-labeling gitu. Jadi kayak dibilang yang kamu tuh sebenarnya nggak sakit gitu, hanya mendramatisir keadaan, atau enggak kamu itu melebih-lebihkan. Yang paling nggak nyaman adalah ketika dibilang kamu tuh kurang iman, dan juga dikait-kaitkan ke hijab aku, dan kan aku juga ngajar ngaji ya, Coach. Jadi kayak untuk apa ngajar ngaji gitu, tapi nggak ketika ada problem kamu nggak bisa menyelesaikan. Itu sebenarnya mental illness itu nggak ada, kamu tuh harus diruqyah. Cuman ya aku nggak menyalahkan ruqyah, itu kan ya memang agama ya gitu. Cuman kok bisa kayak gitu ya. Nah jadi itu suaranya gema ya, Coach ya? Kedengeran sih. Halo. Suaranya sih nggak gemas, cuman lebih ngebas mungkin. Oke. Nah, jadi ketika aku ada di situasi yang emang mungkin
apa ya, pokoknya riuh banget gitu. Nah, aku bertanya gitu pada diri, kenapa ya bisa separah ini? Nah, lebih dalam ternyata ya karena memang aku tidak cukup cinta untuk diri sendiri, gimana society menjudgment, melabeling, dan lah di dalam hati juga melabeling diri sendiri. Orang lain nggak ada yang, dan juga diri sendiri yang nggak juga melabeling judgment, komentar yang destruktif. Dengan begitu gimana ya? Oh, ternyata aku tidak cukup cinta sendiri. Jadinya aku masuk ke fase insecure. Ketika insecure, pastinya kan aku merasa tidak aman. Pilihannya ya hanya dua. Kalau nggak fight, kalau fight berarti bertengkar dengan orang yang ada di sekitar, seperti terus menuntut orang tersebut untuk itu. Yang kedua adalah flight, pergi dengan kepergian yang tidak berujung. Jadi aku pikir, ya kayaknya evakuasi. Dan aku sudah terapkan. Ada putus-putus ya? Halo. Oke, ya. Oke, jelas coach. Ya, jelas. Oke. Jadi ketika aku lihat, oh ternyata memang karena aku cukup cinta untuk diri sendiri, ya mungkin ini salah satunya. Sesudah itu ya udah gitu, belajar untuk belajar, stop menuntut kepada orang lain. Ya salah satunya kayak ngikutin kelas. Dan akhirnya berasa sih coach, dampaknya itu berasa banget. Bagi aku pribadi dan keluarga aku juga merasakan hal yang sama. Jadi kayak, wah kamu sekarang emosinya lebih teduh kayak gitu. Ya. Berarti memang pada akhirnya semua orang itu punya titik-titik tersendiri di mana mereka akhirnya membutuhkan. Coach, izin coach, suaranya agak kecil ya? Oh ya? Kedengeran jelas atau masih jauh? Ini agak dinaik lagi ya? Apa ya? Masih kecil coach. Masih kecil? Kecil banget gitu? Kecil aja? Oke, udah. Ini kedengeran? Ya. Oke. Kalau yang aku perhatikan pada akhirnya semua orang ketemu titiknya di mana mereka akhirnya punya kesadaran bahwa kayaknya aku kurang sayang sama diriku sendiri, kurang mencintai diriku sendiri. Karena aku 2 minggu lalu dapat beberapa case yang mereka langsung nanyain itu gitu. Saya mengalami beberapa tekanan mental, pergi ke psikiater, terus mereka kayak ngambil kesimpulan, kayaknya saya kurang self love. Terus aku bingung gitu. Kata psikiaternya apa? Diagnosanya kan biasa lain ya, bukan self love dong gitu kan. Dan di situ aku ngajarin teknik-teknik yang biasa aku ajarin, tapi mereka bertanya tentang self love. Gimana sih cara biar self love? Ya saya bilang jujur aja, aku nggak pakai itu untuk keluar dari kondisi ini, karena aku fokusnya, aku punya tujuan. Aku ingin mencapai tujuan itu, dan berkesadaran ya, dalam tanda kutip berkesadaran itulah yang pada akhirnya membuat aku kayak menjaga diri ya, bukan kalau kayak mencintai diri mungkin bahasanya beda, cuman intinya sama gitu. Tapi aku lebih menjaga diri. Jadi ketika di satu sisi aku butuh istirahat, aku nggak akan ngelawan itu. Jadi ya udah, ini berarti waktunya istirahat, nggak bisa dipaksa. Di satu sisi butuh dipaksa, tubuhnya kayaknya ini lagi males doang nih badannya, ya udah harus dipaksa. Jadi kayak gimana ya, aku nggak gimana berbuat baik untuk diri sendiri. Iya, jadi kayak kan kalau yang pendapatku itu bahwa diri kita ini, tubuh ini, pikiran cuman ditumpangin doang sama jiwanya kan, sama rohnya gitu. Seharusnya mereka tunduk sama roh dong, bukan dia yang ngatur rohnya gitu. Bukan dia yang ngatur fitrahnya kan gitu kan. Jadi biar fitrah yang ngatur tubuh gitu. Kok ini tubuhnya mau ngelawan, jadi ya kita paksa aja gitu kan. Dan aku pikir ya
ya gitu memang harusnya, cuman aku nggak berpikir itu sebagai self love, cuman sebagai coach saya biasanya fokus pada tujuan, dan itu adalah cara untuk mencapai tujuan doang gitu, at least gitu aja gitu loh. Dan yang Ya, menarik setiap orang tadi kamu ngomong ketika kamu mencintai diri berarti kamu mengembangkan diri. Itu aku baca di buku Roadless Traveler. Roadless Traveler. Sama sih intinya. Memang kebanyakan orang yang mengalami tekanan mental itu orang yang tidak mau mengembangkan dirinya. Orang yang mencintai dirinya cenderung untuk terus belajar dan berkembang. Karena dunia ini berubah. Kalau kita sayang, kita juga berubah dong. Jangan mau dunia yang ngikutin kita, kan nggak masuk akal. Harus selalu mengupgrade diri ya, Coach. Yes. Ya, itu deh. Yang lagi dikonsepin sama terus itu sih sebetulnya. Wow. Ya kan, punya itu upgrade yourself. Iya benar. Selalu tuh aku baca artikel yang Coach berikan, selalu jadi insight baru sih. Selalu juga bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Terlepas apapun yang kita dapatkan gitu. Oke. Mungkin last question ya sebelum kita tutup sesinya. Sebetulnya mungkin bisa dikasih beberapa cara agar kita bisa self love. Dan terutama kalau dari kamu sendiri, cara apa sih yang paling efektif biar kita tuh bisa mencintai diri sendiri? Oke, banyak caranya. Tapi kalau yang paling efektif, menurut aku, selalu menegur diri dan mengucapkan terima kasih pada diri. Sampelnya adalah, kalau biasa mengucapkan terima kasih pada diri sebelum mau tidur gitu. Sebenarnya kan udah lama Coach dianjurin sama psikolog aku. Cuman dulu mungkin aku belum sampai ke fase ini. Jadi lebih kayak lucu, kayak sarannya adalah kita mengelus diri kita sendiri, terus ngobrol. Jadi ini setiap aku selalu ngobrol sama diri, boleh di apa namanya? Apa sih namanya ini pokoknya? Di itu terus ya ngomong gitu, ngobrol. Kayak misalkan Amel, sayang, makasih ya sudah berjuang bersama hari ini ya, yang penuh dengan kejutan. Di sini kan makanya beda ya, ada yang mungkin kejutan dimarah sama pimpinan, bisa jadi gitu, ada mungkin bisa jadi yang tim kerja yang enggak kondisi yang tidak bisa satu visi, atau memang kejutan happy misalkan dengan pasangan emosi yang kita rasakan. Terus selalu berikan surat cinta kepada diri sendiri. Memang ini terserah sih. Maksudnya gini, ketika emosi sedang happy, emosi sedih gitu. Biasanya aku sering ketika memang problem yang menurut reward gitu. Nah, terkadang kita bisa menjadi malaikat untuk orang lain, tetapi tanda kutip itu bisa menjadi monster untuk diri kita sendiri. Aku panjang nih Coach, it's okay ya? Nah, sampelnya gini aja deh. Misalkan pagi-pagi gitu. Ini kayak pengalaman pribadi sekali ya, Yomin ya. Kita lihat rekan kerja, kayaknya wajahnya lagi murung, gitu kan. Terus kita menghampiri dengan wajah yang gembira. Kamu kenapa? Ada problem ya? Coba sini kok cerita sama aku. Udah nggak apa-apa, cerita aja. Kita menawarkan penyelesaian yang bijaksana. Aku ada problem A, aku ada problem B, C, D. Oh gini, caranya gini. Oh kamu harus baca buku ini. Oh kalau misalkan kamu galau, telepon aku aja ya. Nah, tapi ketika kita berada di situasi yang seperti itu, mulai nih labeling terhadap diri sendiri. Oh itu aja nggak bisa sih. Pokoknya terus-terusan.
kita nggak pernah memberikan welas asli sendiri. Jadi kalau aku tuh biasanya tulis surat, aku buat gitu kayak amal yaumil. Menurut aku dengan kita surat seperti itu, kita bisa lebih objektif dalam menilai. Oh, ternyata problem aku ini. Oh, ternyata aku kurang di bagian ini. Nanti misalkan tuh malam ya, aku tulis suratnya dan aku mulai merilis emosinya. Karena kan emosi itu valid ya. Jadi kita harus menamai terus mana hadir bahwa emosi itu memang hadir, kita harus menamai terus dengan sendirinya kan dia akan hilang gitu. Biasa juga aku latih pernapasan kalau dia ribet banget pernapasan apa tuh namanya pramayana Ya banyak itu. gitu. Nah jadi besok paginya aku baca surat itu ternyata oh iya. Terus itu salah satu untuk mencintai diri. Yang lain ada juga sih kayak misalkan tegur diri, tanya kabarnya, scoring siapa yang paling intens gitu. Atau mungkin berikan kado. Gimana coach lanjut? Tadi coach mau boleh. Bagaimana itu ngasih kado ke diri sendiri? Nah, kalau kado itu nggak melulu tentang harga yang mahal. Jadi kayak misalkan aku kan keuangannya belum terlalu wow. Jadi kayak misalkan bulan ini bisa beli nggak bisa beli semua. Nah jadi kayak misalkan ada buku yang itu menarik judulnya. Itu tapi kayaknya uangnya masih menipis gitu. Aku simpan dulu. Tapi kalau misalkan ada untuk diri, ya udah pada beli buku, kayaknya udah seneng banget gitu. Gitu aja. Atau enggak mungkin makan. Ada kan orang suka es krim bisa seperti itu ya sekali-kali boleh lah. Gitu coach. Berarti di antaranya pertama kayak kita ngelus-ngelus diri, menyayangi lah pakai tindakan tubuh seperti kita kalau lagi temen lagi sedih kan kita deketin gitu, kita rangkul. Posisinya sama. Kemudian yang kedua dengan menulis kepada diri sendiri, menulis surat. Lalu secara berkala menegur. Jadi kayak seakan-akan kayak kita keluar dari diri gitu atau bagaimana? Ya, exactly. Seperti itu ya. Jadi ini kok kayaknya butuh bantuan dah. Jadi kita posisinya di luar dia yang sedih. Nah, kita yang positif mencoba untuk memberikan solusi paling enggak ya ketenangan gitu ya. Oke, dan yang terakhir adalah kalau saya kalau di saya lupa baca waktu itu Tunggu Semua Ringin kayak apresiasi diri. Jadi kayak kita udah sampai titik apa gitu, apresiasi dong dirimu, jangan cuman disuruh kerja doang nih badan gitu. Kan gitu. Benar. Oke, menarik. Kalau yang aku tangkap memang kita lihat dari depan, yang pertama ada titik tertentu pada akhirnya orang itu menyadari dia kayak kehilangan dirinya, kayak dia nggak ngurusin dirinya sama sekali, terlalu bingung sama pikiran di luar dirinya, yang nanti disitulah dia mulai harus berproses untuk meningkatkan diri, untuk meningkatkan kesadaran diri, dan untuk dalam tanda kutip mengenali dirinya ya kan, karena kalau nggak kenal nggak mungkin nggak akan cinta, nggak akan sayang. Iya, peribahasa kan begitu, nggak kenal tidak kenal maka tidak sayang. Kemudian cara-caranya seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bu disampaikan sebagai penutup nih. Dari aku coach. Yes. Dari coach dulu deh. Aku kan urutnya. Kalau aku tetap akan berfokus kepada hidup itu kan, kalau aku bilang di buku itu, aku pernah ditanya sama temanku, apakah ada orang yang hidupnya nggak pernah mengalami tekanan mental, jadi dari lahir sampai meninggal tuh tenang aja, jadi lahir ganteng, orang tuanya kaya, difasilitasi, baru mapan, jadi nggak pernah kehidupannya nggak pernah sulit. Terus aku bilang,
nggak mungkin ada, karena kalau sekelas Nabi aja semua mengalami dalam tanda kutip ya, stres, kesedihan, itu kan sesuatu yang alami sebetulnya. Benar. Tekanan mental yang seperti itu, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Kalau aku bilang, ya minimal pertama yang paling umum masalah finansial, baru masalah hubungan. Kalau finansialnya oke, hubungannya oke, paling enggak akan ada masalah mengenai pemaknaan hidup biasanya. Nah, di situ aku biasanya masuknya dari pemaknaan hidup. Why itu kan mengenai pemaknaan hidup sebetulnya. Kamu hidup untuk apa? Jadi, at least kayak aku udah ngebayangin umurku ya insya Allah paling panjang sampai 90 tahun kan gitu. Jadi target nih mau ngapain selama 90 tahun udah di planning dari sekarang. Dan setiap hari ya fokus di pemaknaan hidup. Jadi aku bilang keselarasan itu mengenai tujuan kita. Keadaan berubah, kita rubah tindakan biar kita mencapai tujuan itu, biar kita mencapai makna hidup kita itu gitu. Jadi itu tadi kenapa aku kok dibilang kayak wow gitu ketika ngomong self love. Wow ya, orang bisa mikirin sejauh itu gitu loh. Aku perasaan mikirnya cuma fokus ke tujuannya aja dah gitu. Enggak, coach bilang kayak gitu tuh merendah untuk meroket. Nah, udah selesai berapa buku loh. Aku semalam nggak tidur beneran. Aduh, gimana ya? Karena langsung coach gitu. Karena biasa teman-teman juga yang ngajak. Ya atau ada juga nggak teman sendiri. Aduh, coach, gila nih gue besok gitu. Kan sama aja, aku kan belajar terus kan. Aku lebih banyak belajar dari orang yang aku ajari justru. Karena mereka bertanya, mereka kadang menyambungkan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain gitu kan. Suaranya kurang besar ya. Oh beneran. Jadi oke, last statement gini sebelum kita tutup. Apa yang mau disampaikan? Harus yang pertama apa ya? Kan grogi lagi nih. Harus tahu definisi common human bahwa keterpurukan, kegagalan, kesenangan, kesedihan itu adalah bagian dari pengalaman hidup orang gitu. Jadi ya kayak coach bilang tadi, life is never flat gitu. Hidup gak terus-terusan happy, gak terus-terusan happy gitu. Kalau aku yang paling berdampak penggal lagu dari Versa Besari ya, pelukku untuk pelik yang kadang-kala tak mengapa untuk tak baik-baik saja hanyalah manusia kata sempurna. Jadi menurut aku ya ini sedang belajar gitu, sedang berproses, dan setiap orang punya waktu gagalnya masing-masing. Oke. Ya mungkin kali ini kita gagal, tapi ya kedepannya bisa jadi ya bisa lebih baik gitu. Dan sebenarnya dari kegagalan, yang namanya kegagalan pasti akan muncul konfliknya kan gitu. Nah sebenarnya dengan muncul konflik itu kita akan mengenali diri kita yang baik. Jadi misalnya kayak ada nih konflik, jadi kita tahu oh ternyata aku bisa kuat ini ya, oh ternyata aku bisa lebih dari yang aku bayangkan. Jadi kita akan wow gitu, oh ternyata pernyataannya deh gitu. Ya common humanity itu penting, teruslah mencintai diri, karena ketika kita sudah mencintai orang logikanya ya kita bisa lebih baik mencintai orang lain gitu. Karena ya kalau kita mencintai gimana kita mau mencintai orang lain gitu, dari sendiri aja kita belum kelar gitu, belum selesai. Oke, thank you banget Amel, sesinya sangat berharga nih ilmu-ilmunya. It is my pleasure. Semoga nanti bisa live bareng lagi. Biar Oke. banyak lagi orang yang mengenal nih. Sebetulnya ini mungkin nggak cukup cuman satu sesi doang ya. Perlu dipotong jadi berapa sesi gitu. Benar.
Oke, Di dalam self, makasih banyak. iya karena kan di dalam self love kan juga ada self kindness, community, self compassion, self motive. Aku yakin coach yang lebih paham karena aku masih baru sekali. Kalau coach udah nyelesain itu, aku masih baca kata pengantarnya. Jadi ilmunya pastilah lebih banyak. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.